Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin soal sensitivitas seorang pemimpin. Nah, ini adalah sebuah kualitas yang jujur aja sering banget jadi penentu antara sukses dan gagalnya seorang pemimpin. Tapi anehnya, justru ini yang paling sering diabaikan. Coba deh, kita pikirkan sejenak. Apa sih alasan nomor satu yang bikin seorang pemimpin itu gagal? Mungkin yang langsung kepikiran itu, oh strateginya jelek, visinya nggak jelas, atau mungkin skill teknisnya kurang ya kan? Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar. Jawabannya adalah ini, kurangnya koneksi. Bayangin deh, banyak banget loh pemimpin hebat, rencananya solid, visinya keren, tapi gagal. Kenapa? Bukan karena strateginya, tapi karena jembatan yang paling penting, yaitu hubungan antar manusia, itu runtuh. Simpelnya, mereka gagal membangun koneksi yang efektif dengan timnya. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita akan coba pahami kenapa sih sensitivitas atau kepekaan itu bukan lagi sekedar soft skill yang nice to have, tapi udah jadi semacam keterampilan untuk bertahan hidup bagi pemimpin di zaman sekarang. Dengerin deh kutipan ini. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi ini tuh intinya. Ramah dan penuh kasih itu bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Justru ini adalah fondasi yang menentukan semuanya. Gimana seorang pemimpin mendengar, bukan cuma pakai telinga, tapi pakai hati. Gimana mereka mengoreksi, bukan buat menjatuhkan, tapi buat membangun. Dan akhirnya, gimana mereka menjaga timnya tetap solid. Nah, untuk ngerti kenapa kita bereaksi dengan cara-cara tertentu, kita harus ngintip ke dalam diri kita sendiri. Coba bayangin, jauh di dalam diri kita masing-masing, itu ada semacam naskah atau skrip psikologis yang nggak kelihatan. Skrip inilah yang jadi semacam program otomatis yang nuntun hidup kita, sering banget tanpa kita sadari. Terus, skrip ini datangnya dari mana? Yang nggak tiba-tiba muncul gitu aja dong. Skrip ini ditulis oleh banyak hal. Dari budaya tempat kita besar, apakah kita didorong buat vokal atau malah disuruh diam? Dari nilai-nilai keluarga, apakah kasih sayang yang kita dapat itu ada syaratnya atau tanpa syarat? Dan tentu saja dari pengalaman masa kecil kita. Luka-luka atau justru pujian-pujian apa yang masih nempel sampai sekarang? Semua ini dari masa lalu secara aktif membentuk cara kita memimpin hari ini. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Gampangnya gini, apa yang ada di dalam pikiran kita, skrip internal kita itu, pada akhirnya akan jadi kenyataan di luar. Entah itu jadi kepemimpinan yang menginspirasi, atau sebaliknya, yang merusak. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita baca skrip internal ini? Nah, untungnya ada nih sebuah kerangka yang praktis banget buat bantu kita. Yuk, kita kenalan sama 3 suara yang ada di dalam diri kita lewat sebuah konsep yang namanya analisis transaksional. Konsep utamanya itu disebut kondisi ego atau ego state. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kita punya 3 topi yang berbeda. Ada topi orang tua, topi dewasa, sama topi anak-anak. Nah, dalam setiap interaksi, kita tuh pakai salah satu topi ini dan sering banget kita ganti-ganti topi tanpa sadar. Dan topi mana yang kita pakai, itulah yang menentukan arah obrolan kita. Nah, ini dia 3 kondisi ego inti itu. Pertama, orang tua. Ini isinya semua harus dan jangan yang kita pelajari dari figur otoritas. Kedua, dewasa. Ini bagian kita yang logis, yang mikirin data dan fakta di sini dan saat ini. Dan ketiga, anak. Ini bagian kita yang penuh perasaan, spontanitas, dan kenangan dari masa kecil. Ketiga suara ini ada di dalam diri kita semua dan terus-terusan memengaruhi cara kita ngobrol sama orang lain. Nah, yang seru tuh di sini. Coba lihat tabel ini deh. Masing-masing suara itu punya 2 sisi. Ambil contoh orang tua. Bisa jadi orang tua yang membimbing, yang peduli, dan nanya, kamu gak apa-apa, cerita dong. Tapi di sisi lain, bisa juga jadi orang tua yang mengontrol, yang kritis dan bilang, kamu harus selalu tepat waktu. Sama juga dengan anak. Kuncinya adalah kita sadar, lagi pakai topi yang mana dan sisi yang mana. Oke, kita udah kenalan nih sama suara-suara di dalam diri kita. Sekarang, yuk kita coba bedah percakapan sehari-hari. Kita bakal lihat gimana kondisi-kondisi ego ini muncul dalam interaksi kita. Atau yang dalam istilahnya disebut sebagai transaksi. Nah, komunikasi itu bisa lancar atau malah jadi konflik tergantung transaksinya. Lihat yang di kiri, itu transaksi selaras. Komunikasi nyambung, contohnya bos nanya dari posisi dewasa, laporannya bisa dikirim, terus timnya jawab dari posisi dewasa juga. Bisa Pak, jam 3 saya kirim. Lancar kan?
Nah, sekarang lihat yang kanan, transaksi silang. Ini yang bikin konflik. Bosnya nanya hal yang sama, tapi timnya jawab dari posisi anak yang defensif. Kok saya terus yang ditanya? Nah, langsung deh komunikasi macet. Lalu ada satu lagi nih, jenis transaksi yang paling licik dan berbahaya. Namanya transaksi terselubung. Dari luar kelihatannya obrolan biasa aja, tapi di balik itu ada pesan psikologis lain yang tersembunyi. Ini nih biangnya komunikasi pasif-agresif. Apa yang diucapin beda sama yang dimaksud. Contohnya kayak gini nih, misal seorang manajer bilang, "Wah, tumben hari ini kamu rajin. Kelihatannya kan muji ya, tapi pesan terselubung di baliknya itu apa?" Itu sebuah sindiran kan? Seolah-olah bilang, biasanya kamu males. Nah, komunikasi kayak gini nih yang pelan-pelan tapi pasti ngerusak kepercayaan di dalam tim. Oke, kalau transaksi yang silang dan terselubung itu merusak, terus gimana dong caranya kita membangun hubungan yang sehat? Jawabannya ada di konsep yang seru banget namanya mata uang pengakuan, atau istilah kerennya itu strokes. Apa sih strokes itu? Simpelnya ini adalah segala bentuk pengakuan emosional. Bisa senyuman, anggukan kepala, kata-kata yang baik, pujian, atau bahkan jabatan tangan. Anggap aja ini kayak mata uang emosional, sesuatu yang kita kasih dan terima setiap hari untuk bikin orang lain merasa dilihat dan dihargai. Nah, stroke yang paling kuat, paling efek, itu adalah yang positif tanpa syarat. Ini pengakuan buat keberadaan seseorang, bukan buat apa yang dia lakukan. Contohnya, saya seneng banget loh kamu ada di tim ini. Ini nggak ada hubungannya sama performa, tapi murni mengakui nilai orang itu sebagai manusia. Ini benar-benar bisa bangun rasa aman dan percaya diri. Terus ada positif bersyarat. Nah, ini pujian untuk tindakan atau hasil kerja yang spesifik. Misalnya, presentasi kamu tadi keren banget. Ini juga penting dan efektif banget buat nguatin perilaku yang positif. Eits, jangan salah, stroke negatif juga bisa berguna loh, asal bersyarat. Ini yang kita sebut kritik membangun. Contohnya, lain kali tolong datanya dicek lagi ya, biar lebih teliti. Perhatiin deh, yang dikritik itu perilakunya, datanya, bukan orangnya. Ini fokus pada perbaikan. Dan ini dia yang paling beracun, negatif tanpa syarat. Kalimat kayak, kamu tuh emang gak pernah ada benernya, itu luar biasa merusak. Kenapa? Karena ini udah bukan lagi ngeritik pekerjaan, tapi nyerang langsung ke identitas orangnya. Sebagai pemimpin, ini adalah jebakan yang harus banget kita hindari. Oke, jadi sekarang kita punya peralatannya kan? Dengan ngerti soal kondisi ego, jenis-jenis transaksi, dan kekuatan strokes, kita bisa jadi pemimpin yang beda. Kita bisa beralih dari sekedar manajer yang ngasih tugas, jadi pemimpin yang punya hati yang memulihkan. Pemimpin yang jadi fasilitator transformasi. Jadi, apa sih perannya pemimpin yang sensitif itu? Ya, mereka secara aktif membangun budaya komunikasi yang sehat. Mereka berusaha ngerti latar belakang tiap anggota timnya, bahkan bantu mereka ngenalin skrip lama yang mungkin menghambat mereka. Ujung-ujungnya, ini semua tentang menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap orang merasa dilihat, dipahami, dan punya ruang untuk bertumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka. Nah, sebagai penutup, coba kita sama-sama refleksi. Dari 3 suara tadi, orang tua, dewasa, atau anak, kira-kira suara mana sih yang paling sering Anda pakai waktu memimpin? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, suara mana yang sebenarnya paling dibutuhkan sama tim Anda sekarang? Semuanya dimulai dari kesadaran diri. Dari situlah kita bisa belajar memimpin dengan kepekaan dan kepedulian yang gak cuma ngejar target, tapi benar-benar menginspirasi.